Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roy Roykan. Di sini saya akan mendemonstrasikan mini project dari membuat website dengan WordPress dari mata kuliah pengembangan open source. Mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang gambaran umum dari website yang saya buat. Jadi website ini sudah saya hosting menggunakan web host app. Nah, jadi untuk masuk ke website ini sudah bisa diakses melalui URL yang ada di atas ini. Nah, kemudian untuk tampilan awal dari website ini ada header. Di header sini ada beberapa menu, yaitu Home, Asus, Acer, Laptop Designer, Office, Laptop Gaming. Kemudian di sini juga ada kontak person, email saya dan nomor telepon saya, dan ada juga tombol pencarian. Kemudian di ini juga ada slider yang menampilkan beberapa foto seperti yang ada di tampilan berikut ini. Kemudian ketika kita mengklik let's go, maka halaman utama dari website ini akan langsung menuju ke bawah, dan maka akan ada menu-menu berikut. Jadi ada menu untuk Acer, ada Asus, kemudian ada produk-produknya. Kemudian kita masuk ke home. Nah, untuk di menu home ini akan menampilkan semua dari postingan-postingan yang ada di WordPress-nya. Kemudian untuk di menu sebelumnya di setiap menu akan ada menampilkan post-post terbaru, kemudian ada komentar terbaru, arsip terbaru, dan kategori-kategorinya. Jadi misalnya kita masuk ke menu Asus, nah maka yang akan ditampilkan adalah produk dari Asus saja. Begitu juga dengan Acer. Nah, maka yang akan ditampilkan hanya produk-produk dari Acer. Kemudian untuk laptop designer hanya akan menampilkan postingan dengan kategori laptop designer. Begitu juga dengan laptop office dan laptop gaming. Nah, dari setiap menu tadi ada postingan-postingan. Nah, postingan tersebut bisa kita buka. Misalnya kita klik di Acer Nitro, kita baca selanjutnya. Nah, maka di sini akan menampilkan tentang spesifikasi dari laptop tersebut. Kemudian di dalam postingan itu kita juga dapat berkomentar supaya kita bisa berinteraksi dengan pengunjung lain dan berdiskusi mengenai artikel tersebut. Nah, karena di sini tadi ada menu pencarian, misal di menu pencarian ini kita masukkan Acer. Nah, maka hasil pencarian untuk Acer adalah semua laptop yang berkaitan dengan Acer. Nah, untuk tombol pencarian yang ada di sidebar sama saja dengan tombol pencarian yang ada di atas ini. Kemudian untuk postingan-postingan terbaru, ini urutannya sesuai dengan apa yang kita posting terakhir kali. Jadi yang kita posting terakhir kali akan berada di paling atas. Kemudian di bagian paling bawah ada logo Facebook, Twitter, dan Instagram. Logo tersebut langsung terhubung dengan akun media sosial saya. Jadi misal saya klik yang logo Instagram, nah maka akan langsung mengarah ke Instagram saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana website ini dibuat. Saya membuat website ini menggunakan WordPress dari Linux yang saya install di Linux dari localhost yang sudah saya hosting. Jadi website ini bisa kita edit di mana saja. Jadi untuk mengeditnya kita tambahkan saja di URL /wp admin.
Jadi saya tidak perlu membuka website ini di Linux. Nah, maka kita akan disuruh masukkan username dan password. Nah, untuk tema dari website yang saya buat tadi, di sini saya menggunakan tema Sydney. Nah, kemudian untuk plugin-pluginnya, saya menggunakan beberapa plugin seperti content view. Content view ini untuk membuat kategori seperti kategori laptop designer. Laptop designer ini akan diisi dengan postingan dengan kategori-kategori laptop designer. Begitu juga dengan laptop office, laptop gaming, Asus dan Acer. Kemudian di sini juga saya menginstal Elementor untuk mengedit layout dari website tersebut. Kemudian pada bagian postingan, nah di sini ada artikel-artikel dari laptop yang sudah dimasukkan ke kategorinya masing-masing, seperti Acer Aspire 5 ini kita masukkan ke kategori Acer dan laptop office. Kemudian Asus Top ini kita masukkan ke kategori Asus dan laptop gaming. Jadi apabila kita masuk ke menu laptop gaming, maka hanya ada laptop-laptop dengan kategori laptop gaming yang ada di sini. Nah, untuk kustomisasi dari website ini, saya menambahkan beberapa perubahan pada tema, seperti saya menambahkan slider yang ada di sini. Untuk mengubah slider yang ada di bagian header, kita bisa masuk ke bagian area header, kemudian slider hero. Di sini kita tinggal memasukkan foto-foto yang kita inginkan dan teksnya juga. Kemudian begitu juga pada bagian footer yang ada logo sosial medianya. Di sini kita bisa mengubahnya pada bagian area kita dan profil sosial. Jadi profil sosial tinggal kita masukkan alamat sosial media kita. Kemudian untuk memasukkan foto-foto produknya di sini, saya menggunakan Elementor untuk mengedit layoutnya. Begitu juga dengan logo Acer dan Asus yang ada di sini. Kemudian untuk setiap menu yang ada di header seperti Asus dan yang lainnya, di sini saya membuat laman dengan kategori yang saya masukkan shortcut dari plugin Content View. Nah, jadi misal kita masuk ke laman Asus. Nah, pada laman Asus ini kita masukkan kode ringkas yang kita ambil dari plugin Content View yang sebelumnya kita buat khusus untuk menampilkan dari postingan dengan kategori Asus. Begitu juga dengan menu-menu yang lainnya, kita sesuaikan dengan kode ringkasannya. Nah, berikut adalah Content View yang kita buat sebelumnya. Jadi misal di sini dengan kategori Asus. Nah, maka kita akan memfilter postingan-postingan yang hanya kita tampilkan dengan kategori Asus. Jadi postingan yang akan ditampilkan pada halaman ini hanya postingan dengan kategori Asus. Misal kita tampilkan. Nah, jadi postingan yang akan tampil nanti hanya postingan berikut dengan kategori Asus. Kemudian kita bisa mengambil shortcut ini dan kita masukkan ke halaman untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menambahkan postingan baru. Untuk menambahkan postingan baru, kita klik tambah post pada bagian atas. Kemudian kita tambahkan judul. Misalnya judulnya Asus ROG terus di 15. Nah, untuk
isi dari postingannya kita bisa ambil dari website IT Gallery. Kita pastikan saja spesifikasinya, masukkan di sini, kemudian kita terbitkan. Nah, karena Asus ROG tadi yang baru kita tambahkan belum berkategori, kita bisa menambahkan kategori di sini. Kita tambahkan kategori yaitu Asus dan laptop gaming. Kemudian kita perbarui. Nah, maka kategori dari postingan Asus ROG tadi akan berubah. Kemudian kita bisa mengecek di bagian menu Asus pada halaman webnya. Nah, Asus ROG tadi masuk, tapi di sini belum ada foto karena kita belum menambahkan foto unggulan untuk postingan ini. Kita bisa menambahkannya pada bagian pengaturan. Dan di sini ada gambar andalan. Kita bisa masukkan gambar untuk postingan Asus ini. Kita unggah. Kita pilih gambarnya, kita buka. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Itu kita perbarui. Kita refresh pada bagian menunya. Nah, maka akan muncul gambar unggulan dari postingan Asus ROG. Nah, di sini akan terlihat diposting oleh, kemudian ada tanggal postingnya dan kategori dari postingan tersebut. Ya, mungkin begitu saja demonstrasi dari mini project tugas mata kuliah pengembangan open source. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.